Jadi enggak jadi kan? Anda bayangkan, kalau seandainya Nabi jadi melakukan, itu kan fi'il, perbuatan Nabi. Sekarang saya tanya, kalau seandainya Nabi jadi melakukannya itu, berapa banyak rumah orang Islam yang harus kita bakar hari ini? Berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Yang sudah mukhalaf tapi tidak datang sholat ke masjid, berapa banyak? Kenapa Nabi tidak jadi melakukannya? Karena di rumah bukan hanya ada laki-laki saja, tapi ada perempuan tak wajib sholat ke berjamaah ke masjid. Afdhalus sufufun nisa, karena sebaik-baik saf bagi seorang perempuan itu adalah di belakang. Yang lebih baik lagi di luar masjid, yang lebih baik lagi di teras rumahnya, yang lebih baik lagi di ruang tamunya, yang paling terafdol lagi di kamarnya, dibuat mihrab di situ. Itu bagi perempuan. Tapi kalau dia mau sholat ke masjid jangan dilarang juga. Kalau kebalikan yang sekarang ini, justru perempuan-perempuan yang lebih semangat sholat di laki-laki rumah. Maka laki-laki yang sholat di rumah namanya laki-laki soleha. Itu dia. Man sami'a nida, siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan tapi dia tidak memenuhi panggilan muazin tanpa ada satu keuzuran. Wa man uzru ya Rasulullah, apakah uzurnya? Khaufun aw maradun, ketakutan atau sakit. Sekarang kita ini apa yang kita takutkan untuk sholat ke masjid? Ada pegang ada nggak kira-kira? Kan nggak juga. Kalau dulu ialah hidup di padang pasir, banyak binatang buas. Masa-masa dalam masa pertempuran, perang dengan orang kafir, iya, ada ketakutan. Sekarang apa yang kita takutin? Masjid dekat-dekat rumah, ya, tak jauh rumah daripada masjid. Nah, apalagi orang Medan, orang Indonesia paling semangat bangun masjid. Kalau ngisi masjid, nah, kayak orang buat kerendah masjid itu, kerendah mayat itu. Orang buat kerendah mayat. Setelah selesai kerendah mayat dibuat, ditanya siapa yang pertama kali masuk. Yang buat bilang, kau udah, aku gak mau, katanya. Kayak gitu juga orang buat masjid. Setelah selesai bangun masjid, ngutip kotak infak di depan masjid, ya. Setelah selesai masjid terbangun, dia pun tak ke masjid juga. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin mulai masuk dalam fikih itu, ya, dalam fikih kita mudah dalam memahami agama. Ya. Nggak mampu korban, nggak mampu, memang dia fakir miskin, dia nggak mampu untuk menyembelih kambing, lembu, memang nggak mampu miskin, ya, potong ayam. Saya sudah jelaskan ibaratnya, Pak, ya. Nah, ibaratnya sudah dijelaskan, ya. Dan itu adalah mazhabnya Ibnu Abbas, pendapat yang Ibnu Abbas, annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dujajah wa iwazi, ya. Terpadahi bahwasanya dalam korban cukup dengan menyembelih ayam ataupun angsa. Wa kana sayyiduna ya'murul fakir bitaqlid Ibnu Abbas, dan sayyiduna, ya, ulama-ulama kami memerintahkan kepada orang-orang fakir miskin yang memang tidak punya kemampuan untuk berkorban, maka taklidlah dengan pendapatnya Imam Ibnu Abbas dengan menyembelih satu ekor ayam ataupun angsa, tapi tak usah diantar ke masjid, cukup potong di rumahnya. Habis sholat Idul Adha, pulang ke rumah, kau potonglah ayam kau di rumah itu. Setelah kau potong, kau doa, ya Allah, ini adalah hari Idul Qurban, Yaumun Nahar. Aku gak mampu untuk menyembelih kambing. Inilah yang aku mampu, yang aku punya cuma satu ekor ayam, ya Allah. Terimalah kurbanku, ya Allah. Habis itu kau kasihlah sama tetangga kau, ya kan?
Ini kacau nih, nanti takutnya satu masjid ini berubah pula, tak jadi lagu kok. Tariklah dari panitia kurban ini, kami korban tahun ini korban ayam. Ini mazhabnya orang miskin. Ukuran mampu ini gimana? Man wajah sa'atan falam yudahi falam yakrobana musolana. Orang yang sudah punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, fala yakrobana musolana, maka janganlah dekati tempat dilakukannya sholat Idul Adha, musolana, tempat sholat kami. Perempuan dalam keadaan haid menstruasi, saya tanya, dia tetap disyariatkan nggak untuk hadir dalam sholat Idul Adha? Hah? Tetap nggak diperintahkan dia? Tetap diperintahkan untuk hadir di tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Dia tidak sholat tapi dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Ini perempuan dalam keadaan menstruasi haid. Tapi orang yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabana musallana, jangan dekati tempat diadakannya sholat Idul Adha. Kalau gimana Pak? Sekarang kalau kita bicara ukuran mampu itu gimana sebenarnya? Gimana ukuran mampu? Ustaz, saya nggak mampu. Bohong Anda kalau Anda mengatakan Anda tidak mampu. Ya. Rokokmu berapa bungkus? Ya. Berapa paket? Berapa pulsa yang Anda siapkan budget untuk paket HP Anda? Jadi kalau kita mengatakan kita tidak mampu, kita nggak ada kemampuan. Bahkan maaf saya bilang Pak, boleh nggak orang berhutang untuk kurban? Boleh nggak? Kalau seandainya dia yakin dia bisa membayarnya setelahnya, boleh. Tapi kalau seandainya dia tak yakin dia bisa membayar, bahkan sampai pinjol, tak usah. Kan banyak seperti itu orang, karena gengsi. Aku bikin kurban lah katanya. Akhirnya pinjol, pinjam secara online. Kurbannya hukumnya sunnah, pinjolnya hukumnya semua. Jangan cepat kan, dia bilang wajib pinjol. Dari pinjol ujung-ujungnya ke judol. Kan seperti terakhir. Jadi ini tadi begitu. Ini terakhir ya. Gimana hukumnya kurban untuk orang yang sudah mati? Ya. Kurban untuk orang yang sudah kurban untuk orang yang sudah mati. Maka Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, al-udhiyatu 'anil ghairi qala Syafi'i la yudahi 'anil ghairi bi ghairi idnihi wa la an mayyitin illa yusi biha li qouli ta'ala wa an laysal insana illa ma sa'a fa in asabiha jazaa. Menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, korban untuk orang lain tanpa ada izin dan wasiat darinya hukumnya khilaf. Korban untuk orang lain ya, tanpa ada izin dan wasiat darinya hukumnya khilaf. Ya. Yang pertama kata Imam Syafi'i, tidak boleh menurut Syafi'iyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa an laysal insani illa ma sa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi secara pribadi. Ya. Jadi manusia itu tidak akan memperoleh apapun ya selain apa yang telah diusahakannya sebagai bekal akhirnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin mulai makruh menurut Malikiyah kecuali jika mayit sudah menentukan korbannya sebelum dia mati, maka hukumnya sudah dilaksanakan korbannya dan ketika itu nazar. Jadi begini dia, ya, diwasiatin. Nah, kalau seandainya nanti emak tak sampai umur emak sampai bulan Dzulhijjah nanti, ini ketika ngomong maknya di
di bulan Sya'ban atau di bulan Syawal, ya, tak sampai umur mak nanti sampai bulan Dzulhijjah, kalian korbanlah untuk mak. Berarti kan jatuhnya wasiat. Menunaikan wasiat itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka jatuhlah dia hukumnya di sini kurbannya bukan kurban sunnah. Nah, di sini perhatikan. Kalau kurban sunnah kita dibolehkan untuk memakan daging kurbannya. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Sepertiga itu boleh kita makan hewan kurban tersebut. Tapi kalau dia kurbannya kurban wajib ataupun kurban nazar, misalnya orang bernazar, aku nazarlah kalau seandainya ya selesailah di masalah ijazahnya Pak Jokowi yang sudah 2 tahun berlarut-larut, yang sudah membuat perpecahan di kalangan masyarakat, ya, maka jatuhlah hukumnya wajib karena bernazar. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, seandainya dilembutkanlah hati istriku untuk mengizinkan aku kawin lagi ya Allah. Ternyata sebelum bulan Dzulhijjah, yaum nahar, lembut hati bini itu. Udahlah Bang, abang kalau mau kawin lagi Bang. Tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk memakan daging kurban tersebut bagi yang berkurban. Itu begitu Pak. Ya. Nah makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sembarangan mewajibkan sesuatu itu atas diri kita. Semisal kita kata wajibkan untuk diri untuk berkurban, maka secara otomatis dengan sikoh yang dia ucapkan, aku wajibkan kurban ini untukku, padahal hukum kurban itu sunnah, maka jatuhlah kurban itu wajib untuk dirinya karena sudah ada sikohnya. Maka tidak boleh lagi dia memakan hewan kurban yang disembelihnya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, nah inilah kajian kita pada hari ini, ya, yang sifatnya pembahasan tentang hal-hal yang dikhilafkan dalam masalah kurban, ya, bahwasanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya agama kita ini, ya, dalam fikih ini begitu praktis, sehingga Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu, seorang fakir miskin pun yang memang dia nggak mampu sama sekali, ketika di hari kurban tersebut dia masih tetap bisa berkurban walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor ayam ataupun 1 ekor angsa. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi, anak daripada Abbas. Abbas itu paman Nabi. Dan Ibnu Abbas ini adalah yang mendapatkan doa langsung daripada lisan Nabi. Apa Nabi sebutkan dalam doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga di kalangan para sahabat Nabi, mufassirin yang pertama kali itu adalah Ibnu Abbas, pakar tafsir agama, tafsir Quran. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Abbas. Bagi Anda yang memang dalam kategori miskin, fakir betul, Anda masih terbuka peluang untuk berkurban ketika Idul Kurban, walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor ayam ataupun 1 ekor angsa. Nah, tapi dalam tanda kutip tadi, laksanakan itu secara infironi saja di rumah, sembari doa sama Allah, ya Allah, inilah yang bisa aku kurbankan pada hari kurban ini ya Allah. Demikian saja Bapak Ibu hadirin Allah semua. Kalau ada yang mau ditanyakan